Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi, hari ini kita bahas tutorial lagi. Dan mungkin sebelumnya gue klarifikasi dulu ya alasan yang dari video sebelumnya. Jadi maksudnya free to play itu kenapa harus, atau bukan harus sih, kenapa lebih milih untuk fokus antara Luis atau Raigoro gitu ya. Sebenarnya pertimbangannya itu gini, kalau Luis, kalian kenapa gua lebih pilih untuk, ya nggak apa-apa sih kalian top up untuk ke hero boost gitu, dikarenakan di sana kalian itu dengan modal beberapa top up kalian udah dipastikan bisa dapat Luis gitu. Dan ketika sudah dapat Luis, kalian bisa untuk mengawakeningkannya dengan cara mengumpulkan fragment. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa lebih milih Raigoro daripada Thunder? Jawabannya sih simpel aja. Kalau misalkan kita milih Thunder itu sulitnya karena dia adalah hero di top commander. Seandainya dia bukan hero di top commander, untuk free to play kayaknya aman-aman aja gitu ya. Sebenarnya memang ada sih cara untuk dapetin via top commander dengan cara yang beberapa triknya, tapi kan Thunder itu ada di awal kita main game. Otomatis namanya free to play ya, ketemu awal game itu biasanya banyak para whale alias sebutan kita untuk mereka yang top up. Jadi top commandernya pun kita sulit untuk masuk ke jajaran minimal 15 besar gitu ya. Ya emang nggak menutup kemungkinan kita bisa masuk, tapi kan ada kesulitannya di sana. Jadi meninjau dari sana, alternatifnya adalah Raigoro yang mungkin kalian bisa dapatkan dari polis. Oke. Itu jadi lebih ke itu aja sih alasannya kenapa kalau untuk free to play invest di awal itu kalau bisa ke Luis atau Raigoro. Jadi lebih ke kayak kalian punya opsi untuk yang roll. Jadi kalian untuk kedepannya mau ganti role jadi user apa masih aman-aman aja ketika kalian berinvestasi ke dua orang tersebut, Raigoro dan Luis. Tapi kalau kalian bisa dapetin Thunder ya nggak apa-apa, plus Thunder juga. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke topik utama dari apa yang pengen gue sampaikan kali ini. Ini gue lagi pakai akun farm gue, karena kenapa? Akun farm itu hal yang uniknya adalah dia tingkat hokinya atau keberuntungannya itu sangat tinggi banget ya. Jadi kita sekarang akan bahas soal base exploration. Ini adalah salah satu event yang ada utamanya buat kalian yang hakinya ada di level 24. Jadi headquarter level 24 baru kalian bisa join ke event seperti ini. Alasannya kenapa? Karena ada armamen di sini hadiahnya. Jadi itu sebabnya kenapa kalau level base-nya di bawah 24 itu tidak bisa memilih armamen gitu. Itu sebabnya kenapa nggak bisa di sini. Lalu event ini sendiri kenapa sangat worth it untuk kalian yang free to play, utamanya ya penjunjung tinggi free to play ini, dikarenakan kita bisa mendapatkan armamen, equipment, device secara pasti. Maksudnya cara pasti itu adalah fragmentnya sih, bukan armamen fullnya tapi fragment. Jadi kalau kalian bisa di icon
di sini nih hadiah lantai, kalian bakalan bisa lihat pemilihannya sih sebenarnya. Jadi awalnya hadiah itu kalau belum masuk ke lantai keempat, atau kita mulai dari lantai 1, 2, 3, 4, mungkin tunggu aku gini aja kan biar lebih mudah ya. Jadi aturan mainnya itu kalian bisa lihat di tanda seru di sini. Aturan main dari base exploration pertama itu, selama event berlangsung komandan bisa memakai eksplorasi hammer. Eksplorasi hammer itu pioneer ini nih, pioneer exploration, dengan cara ya tadi, event ini hanya 2 hari dan dalam 1 harinya itu kalian cuman diberikan kesempatan sebanyak 10 palu gitu dalam 1 hari. Nah, bagaimana cara dapetinnya? Ya buru zombie atau radar station. Karena eventnya 2 hari, berarti hari pertama 10, hari kedua 10, dan kita mendapatkan pertama kali ikut event ini itu dapat 10. Totalnya ada 30 hammer. Terus lanjut lagi di syarat keduanya, sebelum membuka stroke atau kabin, di setiap lantai komander harus memilih hadiah utamanya. Ketiga, komander bisa dengan bebas mengubah hadiah di akhir sampai mereka mendapatkan hadiah di lantai tersebut. Mengubah tidak mempengaruhi stroke kabin. Ya, jadi kita bisa bebas memilihnya gitu. Nggak bisa nanti juga nggak apa-apa. Di lantai keempat, kecepatan 4 itu hadiahnya ditingkatkan. Maksudnya apa yang nomor 3 itu di sini. Jadi sebelum kita mulai atau sesudah kita mulai, hadiah ini bisa kita ganti. Dan hadiahnya ada dua sesi. Nah, kalau misalkan di lantai 1 bukan di kelipatan 4, hadiahnya kita hanya bisa milih dari ini semua gitu ya. Tapi kalau misalkan itu di lantai kelipatan 4, kalian bisa memilih hadiah yang ini, yang spesial. Tapi tadi kesempatan kita kalau untuk free to play punya 30 hammer. Dan 30 hammer itu berarti ada sesuai dengan jumlah kotak cabin yang ada di sini. Kotak cabin di sini itu ada 30. Jadi kalau untuk free to play, jika lakinya kalian tinggi, kalian bisa mendapatkan 1 armamen full. Itu ya, karena kan setiap 1 lantai kalian bisa dapat 10. Berarti otomatis ketika sampai ke lantai keempat, kalian sudah dipastikan mendapatkan armamen full. Dan di sini gua dapat armamen fullnya itu karena gua milih armamen yang ini, plasma blade. Kenapa gue lebih milih plasma blade? Karena plasma blade itu sampai detik ini yang gue tahu, kalian untuk mendapatkan device armament ini itu hanya dari tadi eksplorasi base. Cuman dari sini doang hadiahnya, kalian bisa mendapatkan equipment atau armamen ini, si plasma blade. Sedangkan untuk yang ini kalian bisa mendapatkannya dari Archipelago Raid. Jadi kalian bisa mendapatkan ini dari Archipelago Raid. Makanya gue nggak pilih ini karena ini yang lebih diutamakan untuk kita dapatkan. Jadi kita bisa mendapatkan 2 device sekaligus. Jadi untuk 1 hero kita bisa minimal untuk yang free to play 2 hal ini kita bisa dapat. Jadi di armamen kita nanti nih, 2 ini nanti ada yang mengisi gitu ya. Karena ini armamen device-nya ada 2 di sini. Jadi kalau misalkan kita dapat dua-duanya kan armamen kita full, nggak ada yang bolong. Kayak gitu. Jadi semuanya bergantung dari apa istilahnya, keberuntungan. Dan sistemnya itu setiap kalian mendapatkan hadiah jackpotnya
itu bakalan naik satu lantai. Dapat lagi jackpotnya, kalian naik satu lantai. Jackpot lagi, kalian naik satu lantai, dan di sini maksimal itu 16 lantai. Kayak gitu ya. Tapi kalau untuk free to play mah sepaling apes-apesnya ya kalian cuma dapat 10 fragment, itu udah paling apes. Tapi kalau misalkan lagi hoki ya kalian bisa dapat banyak. Contoh di akun farm ini gua sampai di lantai ketiga itu butuh 13 palu sih. Jadi ya emang gimana ya, keberuntungannya akun farming itu gak ada obatnya kawan. Jadi emang tingkat keberuntungannya tinggi banget gitu. Padahal akun utama boro-boro nyampe lantai 4, kadang lantai 1 doang, lantai 2 aja kagak ini. Ya intinya kita mulai aja ya. Sebagai contoh juga di sini kita klik, ada yang kita pilih adalah ini gua di akun ini udah sampai lantai keempat ya, dan kita pilih aja cara random sampai ke ya udahlah, ini terakhir. Oke, ternyata masih belum dapat ini armamennya. Gak apa-apa, intinya cara mainnya tuh kayak gini. Kalian bisa pilih-pilih aja bukanya di mana, dan ini termasuk worth it untuk kalian yang free to play. Dan ya intinya setiap nanti kalian dapat tokoh utamanya, kalian naik satu level lagi. Jadi kesempatan gua masih ada 10 hammer lagi, dan itu di hari esok bukan hari ini. Jadi bisalah. Jadi kalian bisa pantau hadiahnya di sini, apa aja yang belum kalian dapat gitu ya. Kalau menurut gua yang nggak zong itu kalau nggak dapat ini nih. Kalau misalkan masih dapat ini itu masih oke lah. Jadi menurut gue yang masih oke itu kalian dapat percepatan, kalian dapat ini nih armament tracking, dan kalian dapat bahan untuk art. Itu udah bagus. Oke, itu aja yang bisa gua tuh kasih kesimpulannya tentang base exploration. Triknya gimana ya, sebenarnya nggak ada trik sih, itu kembali ke lakinya kalian aja. Cuman biasanya kalau nggak di pojok-pojok ini, 6 di bawah ini. Lebih dari itu ya bebas lah kalian mau nentuin gimana. Cuman kebiasaannya dari beberapa kali gua main itu tempatnya 6 di bawah ini dan pojok-pojok ini sering ya, bukan berarti gimana banget, tapi sering aja. Itu aja yang bisa gue bagi, kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa tinggalin komen, like, subscribe juga jika kalian suka video-video seperti ini. Oke, bye.